Saya sudah lebih 5 tahun sebagai seorang penyuluh pertanian, 2 tahun pernah mengabdi sebagai penyuluh PLT BPP di Balai Penyuluhan Pertanian Cempaka di Banjarbaru dengan wilayah kerja penyuluhan Kelurahan Cempaka bersama seorang kawan, Ruslan, yang saat ini masih di Balai Penyuluhan Pertanian Cempaka. Saat itu kami satu wilayah kerja penyuluhan itu ada 4 penyuluh. Pertama itu adalah Ibu Daryanti, kedua Mas Johan, ketiga saya, dan keempat adalah Ruslan. Oke, dan saat ini saya di sini di Barabai sebagai penyuluh pertanian. Dalam beberapa kesempatan menemukan berjumpa dengan beberapa kasus tentang tidak harmonisnya, tentang kurang sinkronnya, bahkan bubarnya kelompok itu dikarenakan perkara yang tidak hanya mungkin kelompok yang saya temui itu saja, bisa juga di kelompok lain itu tatkala masalah uang atau masalah duit atau masalah cuan, masalah plus lah, istilah seperti itu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya? Ketika ada uang diterima oleh kelompok, uang itu kemudian mestinya digunakan atau dijadikan sebagai katakanlah misalnya modal untuk melakukan usaha atau modal untuk mengembangkan kelompok tani, namun karena ada kepentingan pihak tertentu, akhirnya kemudian uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi atau cuma segelintir orang saja. Ini tentu sangat merugikan ya, dan tidak layak untuk dicontoh. Nah, terkait dengan keuangan ini memang perkara yang sensitif. Kadangkala kita harus terbuka, harus jujur, generalisir bahwa kelompok tani semua seperti itu. Ada juga beberapa kelompok tani yang memang mereka mengelola keuangan atau uang yang masuk dalam kelompok mereka itu bagus, baik gitu ya. Jadi ada transparansi, uang masuk itu diceritakan, sumbernya dari mana, jumlahnya berapa, penggunanya untuk apa, ada pencatatannya, dan kemudian ada juga evaluasi terkait dengan pemanfaatannya. Dan kalau kemudian ada anggota yang ingin mengetahui si pengelola atau si pemegang dana dengan ringan hati itu untuk menjelaskan. Biasanya di pertemuan kelompok sebelum pertemuan masuk ke acara inti oleh bendahara yang bertugas menangani mengelola keuangan disampaikan, dibacakan tentang kondisi keuangan saat itu. Nah, ini bagus ya, bagus dan layak untuk dicontoh. Dan memang terkait dengan keuangan ini ya, karena hal ini adalah perkara yang sangat sensitif dan memang godaannya itu tidak mudah, godaannya itu berat. Memegang duit bukan punya kita, dan kita kemudian ada keperluan, sementara ada duit yang mereka mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Nah, lagi-lagi terkait dengan bagaimana mekanisme, bagaimana kemudian budaya, bagaimana kesepakatan yang disusun di dalam sebuah kelompok tani itu mesti atau harusnya itu muncul dari aspirasi orang-orang yang ada di kelompok tani tersebut. Mereka kemudian menyampaikan saran, menyampaikan pendapat, ada diskusi, ada dialog, ada kesepakatan di situ, kesepakatan dituangkan di dalam berita acara tertulis, kemudian dilampiri dengan daftar hadir pembicaraan itu, kemudian juga lebih bagus lagi difotokopikan, masing-masing anggota itu dibagikan. Ini lebih bagus lagi dan akan memberikan manfaat yang baik. Hanya saja memang ada juga kasus aturannya ada, pembicaraan untuk menyusun aturan itu dilakukan, tetapi implementasinya berjalannya aturan itu ternyata belum sesuai harapan. Entah karena dianggap bahwasanya kesepakatan itu
adalah kesepakatan yang berat untuk dilaksanakan, entah karena kesepakatan itu adalah sesuatu yang merupakan usulan dari tokoh tertentu yang memang ini hal yang kadang-kala faktual yang terjadi, dan disitulah kemudian penting sebagai penyuluh tentu kita memposisikan diri, mengingatkan, mendorong, memotivasi agar kemudian aturan itu dijadikan sebagai acuan bersama. Nah, hal itu salah satu yang penting ya, yang penting, dan ini memang tidak terlepas dari faktor yang sangat berperan di dalam sebuah organisasi. Tidak hanya organisasi kelompok tani saja ya, tapi juga organisasi yang lain. Ada 4 hal yang harus dibahas, dibicarakan di dalam organisasi tersebut, dan ini harus memang dipahami bersama gitu ya, bahwa organisasi itu ini loh, seperti ini loh, kesini loh, dari sini loh, kamu tugasnya ini loh, saya tugasnya ini, yang kita jalankan tuh seperti ini, cara kita untuk menyelesaikan masalah itu begini. Nah, ini bagus sekali ya, dan ini memang tentu adalah proses ya untuk kemudian kita jalankan di lapangan. Kali muncul beberapa pernyataan yang seolah-olah ini sebagai justifikasi bahwa karena petani itu aktivitasnya bertani, berkebun, atau mengusahakan ternak, dan dia tidak mengurusi masalah administrasi, sehingga kemudian menganggap bahwasanya dia tidak bisa atau tidak mungkin atau tidak terampil mengurusi terkait dengan administrasi, apalagi tentang berkelompok tani. Nah, padahal pernyataan-pernyataan seperti ini mestinya pernyataan yang sebagai realitas gitu ya, yang tidak bisa kemudian langsung dibenarkan, namun harus memberi penyadaran bahwa kepentingan, keperluan dalam berkelompok itu tidak hanya sekedar jalannya roda organisasi, tetapi juga bagaimana jalannya ini itu dikuatkan, didukung dengan kelengkapan administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Fungsinya nanti untuk mempermudah dalam hal melakukan, katakanlah misalnya menyampaikan kondisi terbaru tentang organisasi, sebagai bahan evaluasi juga bisa, sebagai bahan pelaporan juga bisa, dan hal itu juga sebagai alat untuk mencegah terjadinya kecurigaan, terjadinya perpecahan dari kecurigaan yang muncul karena tidak teradministrasikannya, terdokumentasikannya hal-hal yang memicu atau mengundang munculnya kecurigaan tersebut. Nah, oleh karena itu memang kita mafhum ya, kita paham bahwa kondisi pendidikan juga mungkin berpengaruh, kondisi ekonomi juga berpengaruh. Di sanalah kemudian sebagai seorang penyuluh kita bagaimana melakukan komunikasi personal yang bijak, juga melakukan komunikasi komunal yang tepat ya. Artinya kita melalui pendidikan orang dewasa ini juga harus memahami karakter, memahami cara. Nah, inilah kadang strategi-strategi atau teknik-teknik yang dituntut diperlukan oleh seorang penyuluh dalam bagaimana memilih kalimat-kalimat atau menentukan penekanan dalam komunikasi yang itu sederhana, mudah dicerna, dan memberikan efek atau dampak yang positif. Wajar ya kalau istilah orang sekolah, katakanlah misalnya di kelas itu ada guru menjelaskan kepada murid dengan bahasa yang mudah dicerna oleh murid, maka muridnya akan mudah menangkap. Tapi posisi penyuluh dengan petani itu bukan posisi guru dan murid, tidak, tapi posisinya adalah mitra sejajar. Kita saling belajar, artinya bisa jadi banyak hal yang kurang masih di dalam penyuluh yang juga perlu mendapatkan tambahan ilmu, tambahan pengalaman dari petani yang sudah sekian puluh tahun mereka melakukan usaha tani. Pun begitu, bisa jadi ada sedikit kelebihan dari penyuluh yang bisa dibagi
bisa diberikan kepada petani untuk kemudian mereka bisa lebih baik lagi usaha taninya, bisa lebih bagus lagi kelembagaannya, bisa kemudian lebih sip lagi kekompakan dalam organisasinya. Nah, oleh karena itu janganlah kita berhenti dalam capaian-capaian yang pernah kita lakukan atau tantangan-tantangan yang bisa jadi mungkin kita temui di dalam proses pemberdayaan ini. Itulah beberapa hal yang bisa saya share. Terima kasih telah menyimak tayangan ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.